All I could say was, people live here. This is our home. Their home was across the street from a large department store, a row of houses and stores now completely destroyed. This is all that's left of the home of Ping Ping and her family. They began to panic when they saw mobs burning and looting neighboring stores, all owned by the ethnic Chinese. She tried to stop them by saying she is Indonesian, but all seemed lost until two men stepped out from the crowd, turned them away, and gave her family time to escape. The ethnic Chinese have long been the target of riots during hard times here. Although they only make up about 4% of Indonesia's 200 million people, they are said to control over 7. And even today, Indonesia has the only Chinatowns in the world with no Chinese characters. Those who survived the purge changed their names to be more acceptable to Indonesians. This house, burnt last week, is owned by Lim Sio Leong, now Sutomo Salim, Indonesia's wealthiest ethnic Chinese tycoon, and President Suharto's closest crony. He is the target of much anger. Family like Chito Haryono, who lost everything he owned to the mobs and can't afford to escape abroad. Others like Ping Ping say they are going to stay and see it through. After all, they add, they too are Indonesians. Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan kerusuhan tersebut dilakukan secara terorganisir. Parti juga mendesak pemerintah dan ABRI untuk secara resmi mengutuk dan memohon maaf pada para korban kerusuhan massal serta mengadili para pelakunya. Dalam pandangan parti, pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di Indonesia yang dapat berbahaya bagi keutuhan persatuan bangsa. Dalam tanggapannya, fraksi ABRI membantah bahwa pemerintah dan ABRI tidak bersungguh-sungguh dalam mengungkapkan kasus tersebut. Fraksi ABRI menyatakan tidak mudah untuk mengungkap kasus ini, sehingga dibutuhkan rentang waktu lagi untuk menyelidikinya. Indriati Yulistiani dan Julianus melaporkan. Dan demonstratif di tengah-tengah kerumunan massa liar yang tengah menjara telah ditimpakan secara kasar dan terpola kepada sejumlah besar wanita warga keturunan. Saparina Sadli menyatakan hal itu tidak saja merendahkan martabat wanita, tapi juga merendahkan martabat bangsa. Pembuktian tentang angka, saya kira kita tidak menghormati sama sekali korban itu. Ya, korban ini sebenarnya selain dia malu, selain dia trauma, dia itu juga kehilangan masa depannya karena dia itu menjadi victim dan kemudian memperoleh stigma. Jadi kalau dia itu justru ya kita ingin munculkan ya, maka kita itu ikut membantu memperkuat stigma tersebut ya, dari berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Itu ada ancaman terhadap waktu itu kita tanyakan nomor telepon Anda berapa, dicatat. Akhirnya orang yang menyampaikan informasi kepada tim relawan itu sendiri ditegur. Awas bro, kau macam-macam. Kalau kau memberikan lagi informasi kepada siapapun, bukan aja Anda, tapi keluarga Anda akan kami habiskan. Ya disadap, telepon itu disadap. Itu yang berusaha. Sehingga dalam hal ini kami tekankan sekali lagi agar aparat keamanan memberikan jaminan kepada seluruh warga negara, termasuk tim relawan dan korban itu sendiri serta keluarganya. Kasus penjarahan dan perkosaan pertengahan Mei lalu merupakan kasus besar yang sangat sulit dibuktikan karena kebanyakan korban enggan melapor. Untuk itu, Komnas HAM menyarankan penggunaan metode pembuktian anonim untuk menuntaskan kasus tersebut. Wakil Ketua 2 Komnas HAM Marzuki Darusman di Jakarta Kamis malam mengungkapkan pembuktian anonim sudah lazim ada dalam sistem peradilan internasional. Pembuktian anonim atau pembuktian tanpa sumber dan tanpa nama dinilai Komnas HAM merupakan jawaban tepat untuk menuntaskan kasus perkosaan yang simpang siur tersebut. Sahkan kan? Bertanggung jawab ya. Makanya kita lihat, pokoknya itu dah dari oknum dari Kopassus. Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh oknum Kopassus, menurut anggota Komnas HAM Clementino Dasres Amaral, tentunya juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab pimpinan yang memberikan perintah. Kecil kemungkinan pimpinan oknum tersebut tidak mengetahui tindakan anak buahnya, apalagi dalam kasus melawan hukum seperti penculikan dan penyekapan. Dalam hal seperti ini jangan lagi kita bicara soal oknum, tapi siapa komandannya? Itu pasti saya paling tidak
Orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 di kesatuan itu pasti tahu. Masa seorang oknum tidak tahu bahwa itu ditahan? Itu bukan 1-2 hari kan? Itu bulan, ada yang tahun. Satu tahun, ada 7 bulan, ada yang 2-3 bulan. Masa oknum yang melakukan itu yang lain nggak tahu? Yang benar aja dong.